Hati-hati sobat dengan informasi di sosial media. Kamu harus benar-benar mencermati dengan cermat. Baru-baru ini ditemukan ada seorang dokter gadungan di TikTok, guys. Dia ngaku seorang dokter lulusan terbaik dan tercepat. Kata dia, kamu gak bakal kuat deh kalau melihat dia bercuap-cuap atau mungkin dia melakukan live TikTok. Jadi dia ngomongnya itu benar-benar ya lancar sekali dan mungkin sudah terbiasa kali ya. Dan TikTokers ini sering memberikan hal baik. Jadi mungkin beberapa orang atau followernya dia itu merasa tidak ada hal yang buruk ya. Di Indonesia juga ada dokter gadungan yang sempat beberapa hari yang lalu ya. Dokter gadungan itu kalau nggak salah namanya Susanto. Dan ini sudah diliput juga oleh media-media mainstream di negara kita. Jadi dokter Susanto yang katanya dokter, ternyata dia hanya lulusan SMA, guys. Dan tidak ada orang mengetahuinya. Gak tahu tuh gimana nasibnya orang-orang yang sudah berobat ke dia. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi sangat-sangat harus berhati-hati, entah itu di TikTok, Instagram atau dimanapun. Dan dokter Susanto ini ketahuannya gara-gara apa, guys? Karena dia ketahuan itu setelah ingin memperpanjang masa prakteknya. Jadi pada saat dia ingin memperpanjang itu ada seseorang yang mengetahuinya dan ternyata dia itu mencuri surat izin praktek seorang dokter asal Bandung. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali untuk ketahuan, kalau tidak sudah banyak korban nih yang ditimbulkan oleh dokter gadungan ini. Dan kita kembali ke dokter yang kita bahas tadi di atas, guys, sebelumnya. Jadi dokter gadungan yang TikTokers ini dia mempunyai follower itu 300.000 orang lebih. Dan lebih luar biasanya lagi itu followernya itu benar-benar ya guys, sangat membela dia. Dan dia bukan di Indonesia, dia dokter di Afrika yang dikenal dengan nama Matteo. Dia dokter yang sangat sukses dan dia adalah konten kreator ya. Jadi di kemana-mana dia itu memakai kostum dokter dan memakai apa ya, semacam seperti cosplay kali ya. Jadi followernya itu sangat benar-benar percaya banget sama dia. Tadi videonya seperti yang Mimin Freddy sampaikan di atas tadi, dia mengatakan bahwa dia itu lulusan tercepat. Dan kenapa banyak yang percaya? Karena tema video yang diangkat itu tentang kesehatan, guys. Jadi dia itu membahas tentang penyakit ini, penyakit itu, dan lebih gilanya lagi banyak yang percaya. Dan yang paling hebohnya dia itu dia membahas atau dia sempat menyampaikan bahwa sakit HIV itu dengan minum alkohol aja itu bisa sembuh, guys. Ini kan sangat-sangat berbahaya karena mungkin dia berpenampilan seperti dokter ya. Jadi dianggap benar-benar berkompeten ya ngomongnya. Dan kalau kita kembali melihat prestasi sekolahnya, dia sih mengatakan prestasi sekolahnya sangat cepat. Jadi mungkin SD 6 tahun, SMP sampai SMA itu kan 6 tahun tuh. Setelah itu masuk bangku kuliah, dia usia 16 itu katanya dia sudah lulus menjadi seorang dokter. Berarti sangat cepat nih prestasi sekolahnya ya. Dan yang membuat dia terbongkar ini dari netizen juga. Dia menemukan sebuah kejanggalan. Jadi netizen juga yang akhirnya menemukan kejanggalan dari dokter Matteo ini, guys. Jadi pada saat dia mungkin menjual obat pelangsing di TikToknya itu, ada sesuatu yang nggak beres di situ. Dan akhirnya usut punya usut, dia ketahuan bahwa dia adalah seorang dokter gadungan. Dan diketahui juga pada saat itu di Afrika Selatan ini rumah sakit itu pada nyariin dia ya, karena memang dia suka menggunakan latar belakang. Jadi pada saat dia live menggunakan handphone itu backgroundnya rumah sakit. Jadi siapa yang gak percaya dia keluar masuk rumah sakit, seakan-akan kalau Anda lihat videonya itu sangat luar biasa dengan pakaian cosplay dokter, dengan alat-alat yang benar-benar digunakan dokter. Itu siapa yang gak percaya, dan dia sambil jualan di sana, guys. Dan itulah yang membuat
pundi-pundi uangnya tuh dia menjadi seorang tiktokers terkaya juga ya di Afrika Selatan juga. Dan seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya dia jatuh juga guys. Dan pada tanggal 29 Oktober beberapa hari lalu 2023 ditangkap oleh Satpam jam 8 malam. Dan pada saat itu dia ingin masuk ke dalam sebuah rumah sakit, dan mungkin dia dengan gaya-gaya pakai baju hoodie gitu dengan alat stetoskop di badannya. Satpam curiga dan akhirnya memanggil dia, dan Anda bisa lihat cuplikan beberapa videonya itu bonyok juga dia, mungkin ditonjokin oleh Satpam. Dan setelah dia ditangkap itu guys, luar biasanya lagi, dia minta izin ke kamar mandi dan dia mau melarikan diri lewat kamar mandi, tapi diketahui dan mungkin dikasih hadiah bogem mentah juga. Ya itulah akhir dari perjalanannya dia. Tapi setelah kita lihat di TikToknya itu guys, mungkin kekuatan the power of uang ya, dia akhirnya bisa lepas loh. Tanggal 31 Oktober, jadi 29 Oktober itu dia ketangkap, dan tanggal 31 Oktober itu dia bebas dari segala laporan. Dia katakan bahwa kenapa dia bebas, salah satu pengacaranya yang terkenal juga, dia mengatakan bahwa dia hanya membuat sebuah konten aja. Dan sampai saat ini dia masih tetap jualan. Luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi guys, followernya itu membelain dia mati-matian. Aduh, ini yang betul-betul dunia udah makin edan. Dan akhirnya dokter juga atau Departemen Kesehatan di Afrika Selatan itu mengeluarkan surat resmi ya, bahwa ini sangat berbahaya. Tapi ya itulah hukumnya, punya tumpul ke atas tajam ke bawah kali ya, mirip-mirip dengan negara Konoha. Dan itulah pentingnya guys, untuk kita semua harus waspada bahwa sebelum mencerna sebuah informasi di sosial media itu harus di cross check dulu, betul-betul harus divalidasi guys. Jadi jangan sampai mungkin karena kehebatan dan banyak followernya dan banyak mengagumi dia, bukan sebuah jaminan ya bahwa dia itu adalah sesuatu atau seseorang yang berkompeten di bidangnya. Anda harus cross check juga segala hal. Bagaimana nih menurut Anda kalau kejadian seperti ini? Sudah banyak korban yang berjatuhan, yang mungkin banyak yang tidak melapor. Ini sangat berbahaya. Oke, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tulis komentar Anda di kolom komentar. God bless you.